Ya rekan-rekan, kami TKN mendeteksi kemungkinan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang ingin menjegal Prabowo Gibran dengan 3 skenario hitam atau dengan cara-cara ilegal, unlawful. Ya. 3 skenario tersebut adalah dengan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, kemudian menghembuskan isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, dan yang terakhir menyebarkan berita bohong untuk mengadu domba masyarakat. Motif penjegalan tersebut karena meroketnya elektabilitas Prabowo Gibran yang bisa jadi membuat sebagian orang merasa frustasi dan tidak lagi percaya pada cara-cara demokratis untuk mengalahkan Prabowo Gibran. Ya. Karena kita lihat elektabilitas Pak Prabowo itu tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada 2 paslon lainnya, baik dengan simulasi 3 paslon atau simulasi jika ada putaran kedua yaitu dengan 2 paslon. Setahu saya semua lembaga survei kredibel menyatakan demikian. Ya. Ini saya sedikit elaborasi soal 3 strategi, 3 skenario hitam jegal Prabowo Gibran. Yang pertama adalah dengan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan Prabowo Gibran. Kecurangan tersebut antara lain dilakukan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau kementerian atau lembaga yang pejabatnya berafiliasi secara politik kepada parpol tertentu yang mendukung paslon tertentu. Fenomena ini terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Ini contoh yang terbarunya antara lain adalah dugaan penggunaan APBD Kota Semarang untuk pengadaan motor Vario warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu. Yang kedua, dugaan mobilisasi ibu-ibu Dharma Wanita untuk menghadiri senam bersama istri calon presiden tertentu di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 2024 yang lalu. Lalu dugaan dimanfaatkannya petugas pendamping desa dari Kemendes, Kementerian Desa, ya, untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon. Di mana kami mendapat informasi terakhir bahwa kalau ada petugas pendamping desa tidak berkenan mendukung paslon tersebut, maka SK-nya tidak diperpanjang. Lalu kita juga kemarin ada berita soal ya surat suara yang sudah tercoblos paslon tertentu yang di Taiwan. Terkait kecurangan ini tersebut ya, TSM tersebut kami sudah melaporkan, yang sudah resmi dilaporkan 41 laporan ke Bawaslu, 2 laporan ke Dewan Pers, 2 laporan ke Komisi Penyiaran Indonesia, 5 laporan ke DKPP, 5 laporan pidana. Nah ini tabelnya teman-teman ya. Ya ada 41 laporan ya ke Bawaslu, termasuk yang terbaru itu terkait ya mobilisasi ibu dan wanita di Sulawesi Utara pakai surat sekda, ya surat pejabat sekda sekretaris daerah agar menghadiri senam yang ternyata tanggal 17 Januari kemarin dihadiri oleh ibu calon presiden, ya istri dari calon presiden. Ya. Yang kedua, rekan-rekan, ya skenario hitam yang kedua adalah dengan meniupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Ya, mereka membangun narasi sesat bahwa Presiden Jokowi layak dimakzulkan, tetapi tidak mampu memberikan bukti apapun. Sebagaimana diatur pasal 7A Undang-Undang 1945. Seorang presiden bisa dimakzulkan karena Pak Maulana sini aja sini. Cari sesuaikan aja ya. Bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, ini dua-duanya syarat itu tidak terpenuhi. Yang ketiga ya, skenario hitam penjagalan Jokowi adalah dengan memproduksi berita bohong atau fitnah. Contohnya adalah peredaran masif koran Ahtung yang isinya memfitnah Pak Prabowo ya. Ini koran ini luar biasa
sekarang kami deteksi sudah beredar di setidaknya 20 kota besar seluruh Indonesia. Ini udah kami bikin laporan polisinya. Karena ini udah masuk delik pidana, bukan lagi delik pemilu ya. Soal koran Achtung ini, karena isinya fitnahnya saya sendiri ya sudah menginstruksikan kepada tim kampanye daerah di 20 provinsi ya, 20 kota besar untuk melaporkan ini ke kepolisian masing-masing. Ini salah satunya. Saya pikir nantinya ini akan disentralisir ya di Barisskrim Mabes Polri, karena tindak pidananya terjadi di berbagai provinsi atau lintas provinsi. Lalu ya mereka juga menghembuskan berita bohong soal adanya menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ada juga mereka menghembuskan berita ya yang intinya ingin mengadu domba antara prajurit TNI dengan masyarakat sipil. Kami, rekan-rekan, berkomitmen untuk tidak membalas kecurangan dengan kecurangan. Kami juga berkomitmen untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah dan tidak membalas hoax dengan hoax. Kami minta ya kepada penegak hukum terkait baik Bawaslu, DKPP, kepolisian agar melakukan tugasnya dengan baik, menangkal 3 skenario melawan hukum ini. Kami menyerukan kepada semua pihak untuk bersikap satria. Kalau memang tidak sepakat dengan gagasan Prabowo Gibran yang pro rakyat, ya, lakukanlah cara-cara yang tidak bertentangan hukum dan konstitusi. Sekali lagi, ini memasuki 20 hari terakhir ya, menjelang coblosan, 20 sekian hari ya. Kami berharap pemilu ini bisa berjalan dengan damai, luber, dan jurdil. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.